Makasih Pak Mike. Silakan Pak. Ya, Iya. Selamat malam saudara-saudara. Kita bersyukur ya boleh kembali bersama melanjutkan PA kita. Hari ini kita sampai di Matius 6, tetap masih dalam khotbah di bukit, yaitu disiplin rohani seorang murid ya. Jadi kita sudah bicara mengenai etika, eh, perzinahan, mengenai sumpah, mengenai kemarahan, ya, kasih kepada musuh. Nah, sekarang Yesus masuk ke sesuatu yang lebih private begitu ya. Sesuatu yang kita lakukan secara pribadi, namanya kan kerohanian ya, disiplin rohani, berdoa, berpuasa, memberikan persembahan. Nah, ini pun seorang murid Kristus harus berbeda begitu. Nah, saudara kalau ingat, Yesus berkata bahwa kita adalah terang dunia. Artinya akan dilihat oleh orang begitu ya, tidak tersembunyi. Itu sebabnya Yesus berkata, biarlah orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Nah, tetapi Yesus juga mengingatkan, jangan sampai kita sengaja melakukan sesuatu untuk dilihat orang. Nah, jadi dua hal ini, Bapak Ibu ya, memang nggak terhindarkan orang Kristen itu pasti dilihat orang. Tetapi saat yang sama Yesus memperingatkan kita, mengingatkan kita, jangan melakukan kegiatan keagamaanmu untuk dilihat orang, melainkan mata kita harus terfokus sepenuhnya kepada Tuhan, memandang kepada Tuhan. Ya, jadi itu sebabnya di dalam kita hidup sebagai terang dunia, motivasi dalam hati harus murni dan tidak boleh dengan sengaja pamer. Sekali lagi kita nggak bisa menghindari Bapak Ibu ya, kalau kita minggu ke gereja itu kan dilihat orang ya. Kita memberi persembahan itu kan dilihat orang begitu ya. Kita melayani pasti kelihatan oleh orang. Tetapi yang Yesus katakan motivasinya jangan supaya dilihat orang. Ya, orang pasti lihat, tetapi motivasi jangan itu. Motivasi murni adalah supaya orang lihat Tuhan. Karena Yesus kan ingatkan di dalam Matius 5 ayat 16, biarlah orang melihat perbuatanmu yang baik, memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, jadi Bapa yang dimuliakan, bukan kita. Nah, kalau orang tidak hati-hati di dalam etika dan disiplin rohani ini, nah, dia bisa menjalankan etika dan apa ya, praktek-praktek ini kan spiritual Kristen, tetapi tanpa sadar dia ingin dimuliakan ya. Jadi orang lihat dia, ya berhenti di dia. Kata Yesus, ketika orang lihat kita, seharusnya jangan berhenti di kita, tapi terus kepada Bapa di sorga, memuliakan Bapa. Nah, motivasi yang murni adalah kita itu sebagai reflektor ya, sebagai sesuatu yang mencerminkan. Ketika orang lihat kita, mereka tujuannya kepada Tuhan, bukan kepada berhenti di kita ya. Sebaliknya Yesus juga mengingatkan motivasi yang tidak murni itu adalah orang yang sengaja mau dilihat orang dan dipuji oleh orang dan itu yang Yesus katakan sudah mendapat upahnya. Sedangkan kita yang belajar punya motivasi murni, bukan untuk dilihat manusia, tetapi betul-betul melakukannya untuk menyenangkan Tuhan, nah Tuhan yang akan membalas memberikan upah. Ya. Jadi ada tiga hal yang Yesus ingatkan di dalam Matius 6 ini. Yaitu apapun yang kita berbuat, perhatikan tiga hal, Bapak Ibu. Yang pertama motivasi, why we do it. Ya. Yang kedua hasilnya, begitu ya. Siapa yang dimuliakan. Yang ketiga upahnya, siapa yang memberi upah. Nah, kebenaran Kristus atau righteousness ya, kebenaran orang Kristen begitu ya, yang melampaui kebenaran orang Farisi harus memiliki motivasi, hasil, dan upah yang berbeda ya. Motivasi orang Kristen adalah untuk dilihat Tuhan. Motivasi orang Farisi untuk dilihat manusia. Ya, motivasi orang Kristen adalah supaya memuliakan Tuhan. Motivasi orang Farisi adalah agar dimuliakan oleh orang lain, ya, dipuji orang lain. Upah orang Kristen adalah dibalas langsung oleh Tuhan yang melihat dari tersembunyi. Upah orang Farisi diberikan oleh manusia melalui pujian dan berhenti di sana. Nah, Yesus ingin kita punya kebenaran, praktek-praktek kerohanian, disiplin rohani melampaui orang Farisi. Ya, artinya tidak boleh kita dengan tujuan untuk dilihat manusia semata-mata. Tetapi kita mau dilihat Tuhan ya. Jadi murid Kristus bukan hanya beretika benar dalam relasi dengan orang lain yang kita sudah bahas 2 minggu lalu. Kalau kamu melihat menginginkan sudah berzina, ya kan? Eh, Kemudian barang siapa mengatakan bodoh pada saudaranya,
dia sudah membenci ya, dan menjadi marah, dia menjadi pembunuh begitu ya. Jadi bukan hanya etika dalam relasi dengan orang lain, tetapi juga berspiritual yang benar dalam relasi dengan Tuhan. Nah, kalau kita itu memberi, kita itu berdoa, kita tuh berpuasa, itu betul-betul praktek pribadi kita dengan Tuhan. Ya. Jadi baik etika maupun spiritual, saudara sekalian, disiplin rohani itu harus sama dilakukan untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk dipuji orang ya, atau dilihat oleh manusia. Nah, Yesus mulai dengan satu praktek yaitu memberi, saudara sekalian, ya. Memberi sedekah itu memang praktek kebiasaan orang Yahudi, ya. Dan Tuhan Yesus mengatakan ya, sebagai murid-murid Yesus, sebagai murid-muridnya, kita harus punya hati yang peka, yang murah hati, memberi dan membantu orang lain yang berkekurangan. Oke, jadi itu memang sesuatu yang Yesus mau kita punya, saudara sekalian. Tetapi yang Yesus ingatkan, ingat bukan untuk dilihat, dipamerkan, dan dipuji orang. Karena memang tidak terhindarkan, kalau kita memberi sesuatu, orang mungkin cerita, saya dibantu oleh bapak ini, saya dibantu oleh saudara ini, ibu ini baik sekali membantu saya. Itu tidak terhindarkan, ya bisa saja orang ngomong seperti itu. Tetapi itu tidak boleh, kata Yesus, menjadi motivasi kita. Ah, saya bantu si A, sebab si A itu suka ngomong-ngomong kalau dibantu. Pasti dia cerita dibantu oleh saya. Nah, Yesus katakan, kalau motivasi kita sudah begitu, itu sudah keliru ya, Bapak Ibu ya. Jadi itu bukan sesuatu yang karakter seorang murid Kristus, disiplin rohani seorang murid Kristus ya. Melainkan Yesus mengingatkan, jangan kita seperti orang munafik, yaitu memberi bukan untuk membantu orang, tetapi supaya mereka dipuji, membantu diri lah begitu ya. Jadi banyak orang memberi sebetulnya bukan untuk membantu orang pada akhirnya, tapi lebih untuk membantu diri. Dan kalaupun dia melakukan begitu, apa upahnya? Dia akan dipuji oleh manusia, saudara sekalian. Ya, apa problemnya? Kita kan semua senang dipuji, begitu ya. Tapi kalau motivasi kita hanya untuk dipuji, problemnya apa? Tidak ada nilai lebih dan tidak ada nilai kekal. Tidak ada nilai lebih karena kita sama dengan ahli Taurat dan orang Farisi. Tidak ada nilai kekal karena kita tidak lakukan buat Tuhan, cuman buat manusia. Sayang sekali. Sudah berdoa, tidak ada nilai kekal. Sudah memberi, tidak ada nilai kekal. Sudah berpuasa, tidak ada nilai kekal. Dan celakanya nggak ada nilai lebih, saudara sekalian. Padahal yang namanya disiplin rohani dilakukan itu adalah karena kita tahu itu punya dampak yang kekal, ya, ke dampak rohani yang kekal. Nah, ini menandakan kehidupan keagamaan yang dangkal dan kosong, ya. Jadi hanya ada ritual dan tidak ada relasi dengan Tuhan. Oh ya, saya datang hari Minggu, check mark begitu ya. Orang tahu kok saya datang ya, di absen begitu ya. Kemudian saya juga ikut pelayanan, check mark ya. Orang juga tahu saya ikut pelayanan ya. Kemudian saya juga ikut berbagai macam acara, check mark gitu ya. Nah, saudara, kalau hanya itu kosong, itu dangkal, itu cuman ritual ya. Cuma ritual, tidak ada relasi dengan Tuhan karena betul-betul kita lakukan itu untuk manusia. Tidak ada nilai lebih, tidak ada nilai kekal. Kekal. Itu sayang sekali Yesus katakan ya. Kita tidak ditebus oleh Yesus untuk stay, tinggal dalam posisi dangkal tersebut ya. Maka apa Yesus katakan sebagai murid Kristus, saudara sekalian, ketika kita memberi, biarlah kita boleh memberi dari hati yang bebas, dari keinginan di perhatian atau cari perhatian orang lain. Jadi kalau kita memberi, ya kita nggak usah pikirkan, saya kapan memberinya supaya banyak orang lihat ya. Saya kapan memberinya dan di mana memberinya supaya orang tahu begitu ya. Banyak orang tahu saya memberi. Nah, biarlah kita boleh memberi dari hati yang bebas ya. Dari keinginan mencari perhatian manusia. Maka Yesus mengatakan apa yang diberikan tangan kananmu ya jangan diketahui tangan kirimu. Begitu ya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat oleh tangan kananmu. Matius 6 ayat yang ketiga. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara sekalian, prinsip tangan kiri tidak tahu apa yang tangan kanan berikan, ini memang unik ungkapan Yesus ya. Itu artinya memberi dengan tulus, tanpa menyadari atau mengingat atau menghitung. Saudara, kita perlu bersyukur kalau suatu hari ada orang datang kepada kita dan berkata, Pak atau Bu, terima kasih ya untuk bantuannya. Lalu kita bertanya, saya bantu apa ya? Sungguh-sungguh kita katakan, kita bantu apa dan kapan? Wah, saudara sekalian itu indah sekali.
Artinya kita memberi tanpa menghitung. Kita memberi tanpa mengingat. Kita memberi tanpa membangkit-bangkit. Kita memberi tanpa even menyadari. Yang Yesus maksudkan, biarlah seorang anak Tuhan memberi itu seperti nafas. Seperti second nature, begitu ya. Memberi itu seperti, kita kan nggak mungkin setiap kali tarik napas kita sadar begitu loh. Kita tanpa sadar sudah bernapas. Nah, Yesus mau kita memberi seperti itu maksudnya. Jangan diketahui tangan kiri apa yang tangan kanan berikan. Automatic forgetting, begitu ya. Lupa. Kapan saya bantu kamu ya? Saudara ingat ketika Yesus nanti di Matius 25 yang akan kita bahas nanti jauh ya, menuju pasal terakhir. Yesus berkata, waktu aku di penjara, kamu kunjungi aku. Waktu aku lapar, kamu kasih aku makan. Waktu aku haus, kamu kasih aku minum. Mereka bertanya, Tuhan, kapan ya? Kapan kami berbuat begitu ya? Nggak sadar mereka, saudara sekalian ya. Yesus berkata, apapun yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling kecil, kamu lakukan buat aku. Oh, berarti betul-betul dilakukan dengan tulus sampai nggak ingat, nggak sadar, dan nggak ngitung. Nah, ini adalah kebenaran seorang murid Kristus, ya. Melampaui kebenaran orang Farisi yang penuh perhitungan, ya. Kalau saya memberi di mana nih, ya, Eh, supaya supaya orang bisa banyak lihat seperti ayat 2. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik. Bilang-bilang, sound the trumpet begitu ya. Di rumah-rumah ibadat, di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Orang Farisi memperhitungkan lokasi, memperhitungkan posisi, memperhitungkan waktu. Kapan orang banyak ngumpul, di mana, di perempatan mana orang banyak lewat, di situ mereka memberi. Saudara kita sebagai murid Kristus, kata Tuhan, jangan seperti itu. Kita memberi itu otomatis dan alami seperti bernapas. Sampai kalau orang bilang kepada kita, Bapak, Ibu, terima kasih untuk bantuannya. Kalau bisa kita lupa. Ya, kapan ya? Dan di mana? Sorry, saya nggak ingat. Mungkin kamu bisa berita. Dan sungguh-sungguh, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Ada banyak hal kita mesti ingat. Satu hal yang kita nggak usah ingat, perbuatan baik kita. Ya, ada hal yang lebih penting yang bisa kita ingat. Tapi meskipun kita tidak ingat, Tuhan selalu ingat. Apapun yang kita lakukan sekecil apapun, bagi saudara yang paling hina, bagi saudara yang membutuhkan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pasti ingat. Itu sebabnya kita nggak perlu mengingat-ingat. Dan ini hanya bisa dilakukan kalau kita ingat bahwa memberi itu adalah second action ya. Kita berespons kepada Tuhan. Bukan first action ya. Oh, saya mau memberi nih. Tapi dampaknya yang besar yang mana ya? Kalau saya berdiri di lorong, di rumah ibadat, itu sebagai first action ya, di planning begitu. Tapi kalau kita berespons, saudara ketika orang kasih kita sesuatu, terima kasih ya, kita ngomong. Saya yakin kita nggak hitung berapa kali kita ngomong terima kasih. Karena itu cuma respons. Ya, hari ini atau minggu ini berapa kali saya ngomong terima kasih? Saya yakin nggak ngitung. Kenapa? Itu second action atau disebut dengan respons. Memberi harus dilihat sebagai second action. Kita berespon kepada kebaikan Tuhan, kepada anugerah Tuhan. Seperti Tuhan memberi kepada kita memberi juga membantu orang lain. Ya, jadi itu second action, saudara sekalian. Kita nggak hitung, just natural begitu ya, responnya natural. Nah, kalau kita melihat bahwa memberi itu bersumber dari kita, maka bisa terjadi kalkulasi, menghitung pujian, dan penilaian orang kepada kita. Nah, kalau kita melihat memberi itu bersumber dari Tuhan, maka kita hanyalah berespons ya, taat kepadanya untuk memberi, maka nggak akan terjadi kalkulasi kalkulasi secara sadar untuk mencari perhatian. Jadi saudara dan saya bisa forget ya what we have given begitu. Kita bisa melupakan apa yang kita sudah berikan. Dan memang seorang Kristen sebaiknya melupakan, ya, tidak mengingat-ingat apa yang dia sudah berikan dan bantu kepada orang lain, supaya kita tidak tergoda untuk kemudian dilihat orang lain. Tapi ingat, kita bersyukur, kita terhibur, Tuhan tidak mungkin lupa. Tuhan tidak mungkin lupa. Sampai di Amsal dikatakan barang siapa memberi kepada orang miskin, meminjamkan sesuatu kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti bayar. Saudara bayangkan kalimat itu. Mana mungkin Tuhan lupa, begitu ya, tanda kutip kalau pinjaman ya. Itu istilahnya pinjaman, sebenarnya semua milik Tuhan ya. Tapi bayangkan sampai diberikan ayat seperti itu. Dan pasti Tuhan bayar, mana mungkin Tuhan lupa. Tuhan tidak hutang apa-apa pada kita. Tetapi Tuhan begitu mencintai hati yang memberi ya dengan sukacita, sehingga dia mengatakan barang siapa memberi kepada orang miskin itu meminjamkan sesuatu kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti bayar, nggak pernah nunggak.
Nah, itu maksudnya, saudara sekalian ya. Jadi spiritnya itu sama di sini. Sebetulnya, kita memberi sebagai respons kepada Tuhan, bukan hitung-hitung ya. Nah, upah dari memberi sebenarnya ada pada tindakan memberi itu sendiri ya, bukan pada dari pujian dari orang lain. Maka Yesus mengatakan, lebih bersukacita memberi daripada menerima. Mungkin banyak orang bertanya, kita memberi buat apa ya begitu ya? Kita dapat apa memberi? Nah, itu pertanyaan salah. Bisa memberi adalah sebuah berkat pada dirinya sendiri. Maka Yesus mengatakan bisa memberi itu sangat bersuka cita. Jadi kalau ditanya apa berkat dari memberi untuk saya, sukacita. Ya, bukannya saya beri 10, Tuhan nanti balas 100. Bukan itu saudara sekalian ya. Bahwa kita bisa memberi sebagai respons kepada anugerah Tuhan, itu berkat pada dirinya sendiri. Sama seperti orang bertanya, saya udah capek-capek pelayanan dapat apa ya begitu ya? Bisa melayani adalah anugerah Tuhan. Nggak semua dipanggil untuk melayani dan dipakai untuk melayani. Jadi jadi kita sebetulnya tidak perlu tanya selalu ya. Saya udah melayani capek begini, menyerahkan diri begitu ya, mendedikasikan waktu, tenaga, korban perasaan. Saya dapat apa ya? Bapak Ibu Saudara sekalian, pelayanan adalah anugerah, pelayanan pada dirinya adalah upah. Bukan saya katakan Tuhan tidak akan memberkati kita lebih lanjut. Tentu dia akan memberkati. Pasti dia memberkati. Tapi pertama-tama kita mesti mengakui pelayanan itu sendiri adalah sebuah anugerah dan sebuah upah pada dirinya. Demikian pula memberi. Ya, pasti Tuhan membalas. Tetapi fokus kita sebagai murid Kristus, disiplin rohani kita, waktu kita memberi, lihatlah kesempatan memberi sebagai upah dari Tuhan pada dirinya sendiri, berkat dari Tuhan pada dirinya sendiri. Ya, Yesus mengatakan lebih bersukacita memberi daripada menerima. Yesus bukan berkata lebih bersukacita karena kalau kamu beri, kamu dapat. Enggak. Bahwa bisa memberi itu sukacita. Ya, ada sukacita tersendiri di dalam tindakan memberi, saudara sekalian. Nah, Yesus berikutnya di ayat 5 sampai 13 kita tahu dia masuk kepada sikap berdoa yang di dalamnya juga ada doa Bapa kami, saudara sekalian ya. Jadi sekarang Yesus sudah tidak lagi bicara soal giving, tapi soal praying ya, soal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Saudara, apa yang Yesus katakan di sini? Yesus mengatakan esensi doa adalah komunikasi dengan Tuhan. Ayat 6, jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Itu esensi doa. Dilihat oleh Tuhan. Komunikasi dengan Tuhan. Bukan dilihat oleh manusia. Ya. Jadi bahkan dalam berdoa, Yesus mengajarkan motivasi itu faktor utama harus tulus ya di dalam kita berdoa. Nah, saudara banyak orang lupa ya esensi ini dan seringkali mengubah doa itu menjadi atraksi untuk menarik perhatian dan pujian orang ya. They miss the point sebetulnya ya. Ini bukan doa tapi drama ya. Jadi kalau ada orang berdoa itu bukan komunikasi dengan Tuhan, tapi supaya dipuji oleh orang karena doanya itu bagus begitu ya, maka dia tidak sedang berdoa, tidak sedang berkomunikasi dengan Tuhan, dia sedang main drama. Dan Yesus katakan itu yang dimaksud dengan munafik. Munafik itu dalam bahasa Yunani artinya aktor. Aktor itu saudara sekalian ya. Main film, main drama ya. Nah itu sebabnya kita tidak diingatkan oleh Yesus jangan main film, jangan main aktor-aktoran ya ketika kita melakukan kegiatan rohani kita, termasuk berdoa. Nah, di sini Yesus menekankan aspek privat dari doa. Saudara memang tidak terhindarkan doa itu kadang-kadang kita diminta berdoa di depan umum, berdoa dalam ibadah, dalam persekutuan, itu doa publik ya. Tapi Yesus sangat menekankan di luar itu aspek privat dari doa, yaitu kita masuk ke ruang tersembunyi. Nah, di dalam konteks Yesus, ruang tersembunyi yang dalam bahasa Yunani tameion itu adalah satu-satunya ruangan yang tidak ada jendela dalam rumah pada zaman Yesus yang dapat dikunci, berarti cukup aman. Maka Yesus berkata, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu. Ya, tutup pintu itu dalam pengertian kunci begitu loh. Karena rumah-rumah orang Yahudi pada zaman Yesus itu ya tidak ada ruang privat dalam pengertian selalu ada jendela. Tapi biasanya di satu rumah ada satu ruangan yang tidak ada jendela.
Nah, disitulah tempat terbaik untuk berdoa, kata Yesus. Kenapa? Karena betul-betul tidak ada yang melihat, saudara sekalian. Rasa aman, ya. Dan ini yang sebetulnya sudah ada dalam Yesaya 26 ayat 20, ya. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Jadi ada perasaan aman, perasaan terlindungi ketika kita berdoa secara private kepada Bapa di sorga. Ya. Maka ada pujian yang mengatakan, indahlah saat berdoa, di mana lepas beban dunia fana, aku terlindung dari segala musuhku, dan berbagai macam hal yang menyerang imanku. Itu luar biasa lagu itu, ya. Pujian itu mengangkat keindahan waktu berdoa. Nah, saudara sekalian, intimasi dengan Tuhan. Nah, itu yang penting. Masuk ke kamarmu, tutuplah pintu, berdoa kepada Bapa dari tempat tersembunyi. Itu mengatakan, Yesus mengajarkan doa itu adalah sebuah keintiman dengan Tuhan, ya, yang bersifat melindungi kita dari serangan dunia luar. Ya, jadi betul-betul sangat indah sekali seorang murid Kristus mencari wajah Tuhan secara pribadi, ya, berdoa kepada Tuhan bukan untuk dilihat orang, karena di situ betul-betul kita menunjukkan kerinduan kita untuk mencari Tuhan, ya. Intimacy with God, ya. Nah, kemudian Yesus mengatakan, doa itu bukan banyaknya kata-kata, saudara sekalian, ya. Lagi pula dalam doamu, jangan bertele-tele seperti kebiasaan orang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi satu sisi Yesus mengatakan jangan seperti orang Farisi. Kalau berdoa itu di tikungan jalan, begitu ya, supaya dilihat orang, berdiri di rumah ibadat, ya. Jadi jangan seperti orang Farisi, orang Yahudi. Tapi jangan juga seperti orang non-Yahudi yang sengaja memperbanyak kata-kata. Dengan berpikir makin banyak kata-kata, makin bisa dikabulkan. Nah, kenapa itu salah? Karena konsep doa banyak kata-kata itu mirip dengan mantra. Mantra itu artinya ada kata-kata yang harus diucapkan, jumlahnya tertentu, apapun motivasi orang, yang penting mantranya tepat. Nah, pasti akan manjur. Nah, Yesus mengatakan doa seorang Kristen, doa Kristen bukan mantra. Dia bukan tergantung susunan kata-kata, tapi dari motivasi hati. Ya, Tuhan melihat hati bukan sekedar memperhatikan kata-kata, saudara sekalian. Ya, kita tahu istilah mantra, ya, atau formula, begitu ya, adalah resep doa yang dianggap manjur pada dirinya lepas dari relasi iman si pendoa dengan Tuhan. Ya, pokoknya kamu doa seperti ini ya. Tuhan Yesus, gini, 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 gini. Saudara, kita pasti menekankan, tapi doa ini harus dilakukan dengan tulus. Karena kalau tanpa ketulusan, tanpa iman, doa ini nggak ada gunanya. Jadi kita percaya doa itu bukanlah mantra yang bisa memaksa Tuhan bertindak kalau kita sudah ucapkan. Tidak. Doa adalah komunikasi dengan Tuhan, ya. Dan itu lahir dari hati yang tulus, dari iman kepada Tuhan. Nah, ini berbeda sekali, saudara sekalian. Kita tahu kalau doa dianggap mantra, maka akan bersifat manipulatif. Mengakali Tuhan dengan kata-kata kosong, padahal tidak datang dari hati yang tulus, seolah-olah Tuhan menyukai kata-kata indah tanpa peduli hati si pendoa. Nah, ini kan seperti taking God for a fool, begitu ya. Menganggap Tuhan itu seperti tanda kutip ya, bodoh, saudara sekalian ya. Bisa dibohongi dengan kata-kata. Yesus mengatakan, jangan seperti itu. Tuhan kita nggak serendah itu, ya. Tuhan kita nggak seperti itu. Dia tidak bisa dibohongi dengan banyaknya kata-kata, tapi dia melihat hati. Karena itu doa bukan masalah kuantitas kata, tetapi masalah kualitas relasi dengan Tuhan, ya. Tuhan tidak tertarik kepada jumlah kata, tetapi kepada ketulusan hati, saudara sekalian, ya. Apa sih contoh kata-kata yang kosong? Ya, kadang kita berdoa seperti rutinitas, ya, sama doanya setiap hari. Saya bukan katakan kita harus cari kata yang beda setiap hari. Tapi apa iya kita setiap hari ngobrol sama pasangan kita kata-katanya sama? Kan tidak ya. Kita mungkin mengucapkan selamat pagi, halo kepada pasangan kita, anak kita, sayang begitu ya. Tapi kata-kata kita nggak pernah sama karena kita punya relasi dengan mereka. Nah, kenapa dalam doa seringkali banyak orang Kristen mengulang kata-kata yang sama, persis sama, Bapak Ibu Saudara sekalian, persis seperti kemarin lusa, seperti minggu lalu. Nah, ini berarti kan kurang interest di dalam membangun relasi dengan Tuhan. Karena kita tahu relasi itu fresh, relasi itu kreatif, relasi itu personal. Dia bukan suatu mekanisme rutinitas yang sama, ya. Dia bukan seperti mesin. Karena doa itu berbicara dari hati ke hati dengan Tuhan, karena Tuhan melihat hati.
dan Tuhan membalas berdasarkan hati kita, ya. Jadi sekali lagi yang Yesus lihat dalam doa, yang Bapak lihat dalam doa adalah kualitas hati, bukan kuantitas kata-kata. Ini penting sekali, saudara sekalian. Panjang pendeknya doa relatif, ya. Itu relatif. Tetapi sekali lagi, kualitas hati itu adalah sesuatu yang Tuhan nilai, dan kita harus sungguh-sungguh dalam hal itu. Kemudian, saudara sekalian, Yesus mengajarkan lagi pula, janganlah kamu seperti mereka, karena itu berdoalah demikian, karena Bapamu sudah tahu apa yang kamu minta sebelum yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Nah, sekarang kita lihat sebentar ya. Doa Bapa kami kan kita pernah bahas waktu membahas Lukas. Sekarang kita membahas Matius, ketemu lagi doa Bapa kami. Nah, sekarang kita lihat dulu perbandingannya. Saudara, kemungkinan besar ya, kemungkinan besar. Ini memang adalah dua doa yang diajarkan di dua kesempatan yang berbeda. Seringkali orang mengatakan begini, Alkitab kontradiksi ya. Di Lukas cuma bilang Bapa. Di Matius bilang Bapa kami yang di sorga. Ya. Nampaknya kontradiksi ya. Lukas seperti membuang banyak kata dari Bapa kami yang di sorga jadi cuma Bapa. Saudara, kita nggak harus mengatakan ini peristiwa yang sama. Ya. Karena memang Yesus mengajarkan pelajarannya sama berulang-ulang. Jadi ada kemungkinan dan sangat mungkin saudara sekalian memang ini dua hal yang berbeda ya. Di Lukas, di Matius, ini adalah bagian dari khotbah di bukit. Ya, karakter murid Kristus itu bagian dari khotbah Yesus di bukit. Nah, kalau di Lukas, kita pernah belajar Lukas 11, itu adalah respon Yesus kepada murid-murid yang setelah lihat Yesus berdoa berkata, "Guru, ajarkanlah kami berdoa, Tuhan ajarlah kami berdoa seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jadi Yesus mengajarkan doa Bapa kami di Lukas sebagai respons menjawab permintaan murid-murid minta diajarkan berdoa. Jadi bukan dalam konteks doa di bukit, ya, khotbah di bukit. Jadi di sini kita melihat perbedaannya, Bapak Ibu. Ya. Nah, cuman kita juga perhatikan ada persamaan, ya. Meskipun Yesus mengajarkan ini berulang-ulang, dua kesempatan yang berbeda, juga variasinya juga tidak 100% sama kata-katanya, tetapi tetap kita bisa melihat keunikan doa Bapa kami. Apa saudara sekalian? Yang pertama, kalau kita baca dengan baik-baik dan kita doakan dengan baik-baik, doa Bapa kami itu adalah persiapan untuk eskatologi atau akhir zaman, ya. Perhatikan kata-kata seperti dikuduskanlah namamu, ya. Bagaimana ya nama Tuhan dikuduskan? Sampai hari ini banyak orang mencela nama Tuhan kok begitu ya. Berarti kita bukan hanya berdoa untuk hari ini, tapi kita berdoa untuk akhir zaman, di mana nama Tuhan akan dimuliakan oleh semua orang. Semua lutut bertelut dan semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Ya, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ya, sampai hari ini belum semua kehendak Tuhan digenapi di bumi seperti di sorga, begitu kan? Tetapi kita berdoa, artinya apa? Itu aspek eskatologi. Kita rindu betul-betul 100% kehendak Tuhan digenapi, dilakukan di bumi seperti di sorga. Ya. Yang kedua keunikan doa Bapa kami adalah ini doa untuk murid Yesus. Ini bukan doa untuk orang umum ya saudara sekalian ya, tapi doa untuk murid Yesus. Ya, jadi mereka-mereka yang sudah punya relasi khusus dengan Bapa, dengan Tuhan sebagai Bapa melalui Yesus Kristus, melalui Tuhan Yesus yang mati dan bangkit. Nah, doa Bapa kami untuk mereka, untuk kita saudara sekalian. Ya, ini bukan doa umum yang untuk diucapkan semua orang di mana saja, bukan. Ini adalah doa yang dikhususkan untuk anak-anak Allah, yaitu orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini doa untuk para murid Kristus. Berikutnya kita perhatikan doa Bapa kami bukan sekedar doa pribadi, tetapi juga liturgi, ya. Berpusat kepada Tuhan bukan bersifat egois ya. Kadang kita berdoa pribadi kan hal-hal sangat private begitu ya. Tuhan berkati impian saya juga ingin buka perusahaan. Tuhan berkati impian anak saya ingin sekolah di mana. Nah itu very private ya dan nggak bisa digunakan di liturgis ya. Tetapi doa Bapa kami bukan hanya doa private, tetapi itu juga liturgi, saudara sekalian. Sehingga seringkali dimasukkan di dalam ibadah. Ya, misalnya dalam doa syafaat di beberapa gereja, beberapa liturgi dikatakan, mari kita bersama akhiri doa syafaat ini dengan bersama-sama mengucapkan doa yang Yesus ajarkan. Nah, bersama-sama dengan jemaat dan pemimpin liturgi, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Jadi liturgi itu, saudara sekalian. Ya, jadi luar biasa doa Bapa kami. Dan prinsipnya sama, kalau kita lihat susunannya, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Karena itu, doa Bapa kami mulainya dengan Bapa kami di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Nah, baru kita berikanlah kami pada hari ini. Nah, itu kan cari dulu kerajaan Allah, ya.
Jadi prinsip doa Bapa kami adalah prinsip seek first the kingdom of God and his righteousness ya. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi ikutin susunan itu. Jadi dalam doa pertama-tama Tuhan di atas saya. Setelah itu baru kebutuhan saya. Akhirnya kira, karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Balik ke sana lagi, saudara sekalian. Mulai dari Tuhan kepada kebutuhan kita, kembali pada kemuliaan Tuhan. Ya, ini prinsipnya ya, keunikan doa Bapa kami. Nah, sekarang kita melihat saudara sekalian doa Bapa kami yang saya yakin sudah sering kita dengar eksposisinya ya, tetapi baik sekali kita membaca kembali dan merenungkan kembali ya. Yang kalimat pertama Yesus ajarkan Bapa kami yang di sorga. Artinya apa? Ini kata Bapak mencerminkan, menandakan Tuhan adalah Allah yang penuh kasih dan peduli. Seperti Yesus katakan, kenapa kamu panggil Bapak? Sebab dia sudah tahu yang kamu perlukan sebelum kamu buka mulut. Itulah Bapak, itulah orang tua. Anak nggak harus minta. Ma bikinin sarapan ya. Dia bangun pagi sudah ada sarapan. Ya. Anak nggak harus minta, Pak tolong bayarin uang sekolah ya. Setiap bulan dia boleh bersekolah karena orang tua papanya langsung bayar langsung ke sekolah. Nggak perlu ditagih. Itu namanya bapak, itu namanya orang tua. Sudah tahu apa yang diperlukan anaknya sebelum anaknya buka mulut. Maka kalimat pertama kita katakan pada Tuhan, Bapa kami yang di sorga. Karena God itu cares. Allah itu peduli, saudara sekalian ya. Mengetahui semua yang kita perlukan. Ya. Tetapi dalam ekspresi Bapa kami yang di sorga, kita melihat dua sisi. Satu sisi ada kedekatan, ya. Bapa kami, ya. Our Father. Tetapi sisi lain tetap ada respect dan kerendahan hati yang di sorga. Jangan lupa, kalau dengan Bapa di dunia kita pun hormat, apalagi dengan Bapa kami yang di sorga. Jadi di sini kita melihat kedekatan Tuhan atau imanensi Tuhan dan transendensi Tuhan ya. Betapa mulia dan tingginya Bapa kita di sorga itu tidak boleh dilupakan. Akrab dengan Tuhan, intimasi dengan Tuhan harus, tapi respect dan menyembah mutlak tidak bisa dibuang. Ya, di dalam kita bicara dengan Tuhan ada kedekatan, ada keakraban bicara dari hati ke hati, tapi kita jaga respect dan jarak itu. Karena dia bukan Bapa kita di dunia, tapi Bapa kita di sorga. Ya, kalau dengan Bapa kita di dunia kita sangat menghormati mereka, apalagi dengan Bapa kita di sorga. Jadi ada kedekatan dengan Tuhan yang membuka mata kita kepada kemuliaannya. Dan seharusnya Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita makin dekat dengan Tuhan, ya memanggil Dia Bapa, mata kita makin melihat betapa mulianya Dia, sehingga kita nggak mungkin hilang aspek yang ada di sorga. Ya, itu nggak mungkin hilang ya. Karena kita melihat we have seen his glory begitu ya. Kita melihat kemuliaannya. Petisi yang kedua ya, maksudnya petisi yang pertama. Permintaan yang pertama, dikuduskanlah namamu. Hallowed be your name ya saudara sekalian ya. Nah, ini mengingatkan diri kita untuk menjaga kehormatan nama Tuhan melalui tingkah laku dan tutur kata kita. Jadi kerinduan kita dalam doa ini kan eskatologi ya. Tuhan biarlah di dalam nama Yesus semua lutut bertelut dan semua lidah mengaku. Itu kerinduan kita di akhir zaman. Tapi apa relevansinya buat kita sekarang? Biarlah di dalam menantikan akhir zaman itu, eskatologi itu, tutur kata saya, tindakan saya, motivasi saya betul-betul tidak mempermalukan nama Tuhan. Kalau orang bilang si A itu orang Kristen, biarlah mereka ada respect kepada kekristenan. Jangan sampai nadanya, itu si A tuh orang Kristen, itu tuh Kristen tuh. Ada nada meremehkan. Karena nama Tuhan adalah suatu tanggung jawab yang dipikulkan ke pundak kita. Kita menyandang nama Tuhan yang kudus, karena itu tingkah laku kita, tutur kata kita, motivasi kita harus selaras. Oleh nama Tuhan kita diselamatkan ya, berseru pada nama itu, tapi nama itu kita pikul juga sebagai identitas kita. Mari kita jaga kehormatan nama Tuhan. Karena dalam doa ini kita berdoa supaya seluruh dunia menghormati Tuhan ya, yang layak dihormati. Mana anak yang tidak senang orang tuanya dihormati oleh orang lain? Ya, mana anak yang tidak bangga orang tuanya dihormati orang lain? Saudara sekalian, kalau kita begitu kepada orang tua kita, apalagi kepada Bapa kita di sorga. Kalau kita tidak sedih, nama Tuhan dicela oleh orang di dunia ini, ada sesuatu yang salah dengan kerohanian kita.
Kalau kita sedih nama orang tua kita itu dicoreng, difitnah, diomonginnya jelek-jelek, kita harus lebih sedih kalau nama Tuhan dicela. Apalagi karena tingkah laku orang Kristen. Jadi betul-betul kita berdoa dari hati Tuhan, namamu sangat kudus, namamu menyelamatkan, oleh namamu aku dapat hidup kekal dan pengampunan dosa, dikuduskanlah namamu. Ya, saudara, inilah unsur eskatologis ya, di akhir zaman semua lutut akan bertelut, semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Untuk saat ini tugas kita bertugas menjaga kehormatan nama Tuhan melalui kehidupan kita. Jadi ketika kita berdoa dikuduskan namamu, saudara sekalian ingat tanggung jawab di pundak kita ya. Minta kekuatan dari Tuhan, Tuhan, jangan sampai yang saya katakan dan lakukan membuat nama Tuhan dicela. Biarlah orang lihat saya memuji nama Tuhan. Saudara, kalau orang lihat tingkah laku seseorang yang baik ya, lalu berkata luar biasa ya, papa mamanya mendidik dia baik sekali ya. Mereka menghormati nama orang tuanya. Sebaliknya kalau ada anak yang super nakal dan tidak tahu terima kasih, tidak tahu sopan santun, mereka pasti berkata, kasihan sekali papa mamanya ya punya anak tingkah laku seperti ini. Berapa berat bebannya? Saudara, kita mau orang memuji Tuhan kita, bukan kesianin Tuhan kita. Kesian ya Tuhannya orang Kristen ya. Ya tiap hari dimintain ampun dosa ya. Tapi lihat aja perbuatan pengikutnya itu ya. Aduh apa nggak sakit hati jadi Tuhan orang Kristen. Saudara, kita tidak mau nama Tuhan diperlakukan dengan remeh dan kesian. Kita mau nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan. Dan Tuhan taruh berikan kehormatan tuh di pundak saudara dan saya. Dan kita harus dengan tutur kata, pemikiran, dan tindakan membuat nama Tuhan dijunjung tinggi. Orang takut, orang respect, orang segan. Ya, berikutnya, petisi berikutnya, permintaan berikutnya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Permohonan apa ini, saudara sekalian? Yang pertama, ini adalah pengharapan atas kegenapan kerajaan Allah. Tuhan cepat datang, supaya semua yang Tuhan kehendaki terjadi dan digenapi di bumi. Ya, bumi ini dibersihkan dari dosa, kita semua diselamatkan, kita semua dapat hidup yang kekal seperti yang Tuhan janjikan. Tetapi saudara sekalian, saat yang sama, doa ini adalah kepekaan kita bahwa Tuhan secara progresif menggenapi kehendaknya di dunia, ya. Ada peristiwa di luar sana, ada peristiwa di hidup kita yang kita melihat, oh pelan-pelan Tuhan menggenapi, ya. Sekarang saya jadi anak Tuhan. Nah, itu kehendak Tuhan sudah digenapi. Lalu saya bertumbuh dan dipakai Tuhan dalam pelayanan. Nah, kehendak Tuhan digenapi lagi. Jadi kita melihat ada progres penggenapan kehendak Tuhan, tapi mata pikiran kita, iman kita tertuju ke pengharapan kita kepada akhir di mana 100% kehendak Tuhan digenapi di bumi. Sekarang ini dalam progres, biarlah dalam hidup kita kehendak Tuhan digenapi ya. Jadi sebagai orang Kristen, biarlah orang bisa lihat, oh kenapa dia hidupnya mengejar ini ya? Karena dia selalu mencari kehendak Tuhan. Dia hidup untuk menggenapi kehendak Tuhan. Nah, biarlah orang bisa melihat progres itu, saudara sekalian. Memang kejahatan nampak menang dan kok Tuhan kerajaannya belum datang ya, belum datang sepenuhnya, kejahatan masih menang ya. Tetapi kita berdoa dan kita menyaksikan kehendak Tuhan digenapi secara progresif, secara bertahap. Kita melihat sedikit demi sedikit kejahatan dikalahkan, saudara sekalian. Kebohongan dibongkar, kegelapan dibongkar, perbuatan dosa itu sekarang dinyatakan sebagai dosa yang jahat ya. Kita melihat kehendak Tuhan sedikit demi sedikit digenapi. Dan biarlah kita boleh ikut ya, tetap setia melakukan kehendak Tuhan. Dan sekali lagi, petisi atau permohonan ini lahir dari keyakinan bahwa kehendak Tuhan tidak mungkin gagal dan sudah digenapi di sorga. Jadilah kehendakmu di bumi mengikuti di sorga. Berarti di sorga sudah genap. Hanya tunggu eksekusi penggenapan di bumi. Ya, artinya ada kepastian, tidak mungkin berubah, tidak mungkin gagal, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, inilah penghiburan kita bahwa kalau kita hidup mengikuti kehendak Tuhan, kita tidak akan buang-buang hidup dan waktu ini, ya. Kehendak Tuhan sudah pasti, hanya tinggal tunggu waktu digenapi di bumi, Saudara sekalian, ya. Karena di sorga sudah digenapi, ya. Jadi kehendak dan kemuliaan Allah akan direalisasikan sepenuhnya di bumi seperti sudah terjadi di sorga. Nah, ini reminder bahwa doa ini memiliki dimensi etis supaya kita hidup sesuai kehendak Allah dan dimensi eskatologis menantikan 100% kehendak Allah digenapi. Orang Kristen, etikanya, rohaninya nggak boleh lepas dari doktrin akhir zaman. Kenapa kita melayani Tuhan? Karena kita tahu Yesus akan datang kedua kali
dan meminta berapa talenta sudah diberikan, berapa talenta kita kembangkan. Nggak ada etika pelayanan rohani Kristen yang nggak ada hubungan sama akhir zaman. Ya. Jadi orang seringkali berpikir doktrin akhir zaman adalah doktrin terakhir yang paling kecil, paling nggak penting dibanding doktrin Allah. Keliru, saudara sekalian. Doktrin akhir zaman meskipun ditaruh paling terakhir, tapi adalah kunci bagi seluruh kerohanian dan pelayanan Kristen. Ada seorang tuan memberikan talenta kepada ketiga hambanya, lalu dia pergi jauh. Lalu kemudian dia kembali dalam waktu yang tidak diduga, mengadakan perhitungan. Mana ada pelayanan Kristen yang tidak ikut mempertimbangkan akhir zaman? Semua, khususnya Injil Matius, pemuritan, murid-murid Yesus, harus mengingat dimensi akhir zaman, dimensi eskatologis. Suatu hari akan ada pertanggungan jawab, saudara sekalian. Ya, dan suatu saat kehendak Tuhan digenapi 100%. Nah, itu kerinduan kita. Jadi kita hidup dalam kesadaran akan sejarah yang terus berprogres sampai kepada klimaks, titik puncaknya, di mana Yesus datang kedua kali, seluruh kehendak Allah digenapi, rencana keselamatan tuntas digenapi. Ya, permintaan berikutnya, permohonan berikutnya, baru masuk kepada kebutuhan kita. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya, saudara sekalian. Ya, nah ini menarik sekali. Kata Yunani epiousios berarti for today. Give us today our daily bread, ya, atau sesuai keperluan atau untuk hari esok, sehari. Mungkin doanya sudah malam begitu ya, sudah makan kenyang hari ini. Berikanlah kami roti untuk hari esok yang secukupnya. Kalau doanya pagi, terjemahannya berikanlah kami roti untuk hari ini yang secukupnya ya. Ini mencerminkan apa? Ketergantungan penuh kepada Tuhan day by day. Kita nggak minta roti seminggu, Yesus nggak ajarkan kita minta roti setahun, roti 10 tahun, nggak minta Yesus nggak ngajarkan kita minta roti bulanan. Ya, sebulan sekali aja minta sama Tuhan ya. Seperti orang kerja begitu sebulan sekali diberikan salary begitu kan. Tidak, saudara sekalian. Kita bergantung pada Tuhan day by day. Ya, itu sebabnya kita berdoa, Tuhan berikanlah kami roti hari ini atau roti untuk besok yang secukupnya ya. Nah, saudara sekalian, Tuhan menyediakan mana setiap hari bagi Israel, itu kita baca di Keluaran 16, dan ada pemeliharaan Tuhan juga bagi kita yang hidup sekarang. Umat Tuhan yang mengembara di dunia yang sementara menuju langit dan bumi yang baru. Dan Amsal 30 ayat 8 menarik sekali, saudara sekalian. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Ini spiritnya sama. Spirit, kecukupan, kepuasan, apa yang Tuhan berikan kepada kita pada hari ini. Ya, saudara, ketiga permohonan awal, kehadiran kerajaan Allah, jadilah kehendakmu, dan nama Tuhan yang dikuduskan, itu mendahului permohonan kebutuhan kita sehari-hari. Ya, jadi tetap kita melihat di sini pola kepentingan Tuhan harus diutamakan. Fokus kita adalah kehendak Allah, sementara kita percaya Tuhan akan memenuhi kebutuhan hidup kita. Berkat Tuhan pasti ada, ya. Nah, ini adalah ekspresi iman, pemeliharaan Allah. Kalau kita memprioritaskan Tuhan, berarti kita percaya tanpa kita mesti memprioritaskan diri kita, Tuhan akan memenuhi kebutuhan diri kita, ya. Jadi meskipun kita tuh harus bekerja, kita tuh harus merencanakan pensiun, kita harus merencanakan nanti setelah pensiun bagaimana, kita harus merencanakan juga pengeluaran untuk anak-anak ya, ketika mereka mulai beranjak sekolah dan sebagainya. Betul kita planning semua, tapi Tuhan harus melampaui semua itu sebagai yang lebih utama dari financial planning kita ya. Karena ketika kita mengutamakan Tuhan, itu adalah ekspresi iman. Saya punya iman bahwa Tuhan pelihara kebutuhan saya. Lepas dari saya memperhitungkan segala kebutuhan anak-anak dan masa tua saya percaya Tuhan harus diutamakan dan pada harinya tiba, saya yakin Tuhan cukupkan. Nah, itu saudara sekalian ya. Jadi, ini polanya. Pola yang Yesus mau kita adopsi dalam doa. Tuhan first, kita second. Ya. Berikutnya, saudara sekalian, adalah permohonan pengampunan dosa. Ya. Dan ampunilah kami, ayat 12. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jika engkau mengampuni dosa, kamu mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tapi jika kamu tidak mengampuni orang,
Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, ini bicara pengampunan ya dan perlindungan dari yang jahat. Menarik sekali, saudara sekalian, dosa di sini Yesus menggunakan kata hutang. Hutang itu berarti sesuatu yang belum dibayar, ya. Nah, memohon ampun kepada Tuhan harus datang dari ketulusan hati, ya. Artinya apa? Bukti ketulusan hati adalah kita mengampuni sesama. Kita orang berhutang kepada Tuhan, hutang kita dilunasi seperti perumpamaan di Matius 18, saudara sekalian, ya. Ada orang berhutang kepada raja 10 ribu talenta ya. Kemudian ada temannya berhutang pada dia 100 dinar. Itu kan bicara mengampuni. Mengampuni itu adalah hutang, saudara sekalian. Kita ketika berdosa pada Tuhan, kita hutang kemuliaan Tuhan. Karena kita wajib memuliakan Tuhan, waktu kita berdosa, kita gagal. Hutang satu. Dosa berikutnya, hutang lagi dua. Jadi setiap dosa adalah hutang. Nah, Tuhan melalui darah Tuhan Yesus menghapuskan semua hutang dosa kita. Artinya kita clear. Kita berhutang bukan karena dosa, tapi berhutang anugerah dalam pengertian berhutang hidup kita kepada Tuhan ya, maka kita melayani Dia dengan segenap hati, bukan melayani dosa. Nah, tetapi saudara sekalian, kalau seorang Kristen yang sudah diampuni oleh Tuhan tidak mau mengampuni sesamanya, berarti dia lupa hutangnya sudah diampuni. Dia lupa bahwa dia itu banyak hutang dulunya kepada Tuhan. Jadi kalau kita tidak mengampuni sesama, lalu Tuhan minta kita minta Tuhan mengampuni, itu tandanya kata Yesus, doa itu nggak tulus. Bagaimana kamu bisa diampuni 10 ribu talenta, namun 100 dinar dari teman kamu yang memang hutang pada kamu, bersalah pada kamu nggak bisa ampuni. Kamu pasti nggak tulus. Ya. Nah, itu sebabnya orang yang berdoa tidak tulus ketika tidak mengampuni sesama tidak akan diberkati dengan sukacita dan damai. Sekalipun dia minta ampun atas dosanya. Ya, Tuhan mengampuni, tapi sebetulnya dia tidak menikmati tidak menikmati berkat sukacita dan damai, ya. Saudara sekalian, karena dia belum bisa melepaskan kebencian, melepaskan dendam itu kepada saudaranya, ya. Kan itu Yesus menekankan sebagai orang yang sudah diampuni, kita harus belajar mengampuni orang lain meskipun sulit, sulit ya. Berikutnya, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Kita pernah bicara di sini, saudara sekalian, pertanyaan ini pernah ditanyakan juga oleh salah seorang saudari kita. Apa artinya jangan membawa kami ke dalam pencobaan? Setiap orang dicobai oleh keinginan dan hawa nafsunya. Kita minta kepada Tuhan, Tuhan tolong lindungi saya dari diri saya. Protect me from myself. Karena di dalam diri kita ada keinginan yang mencobai kita, ada hawa nafsu warisan Adam yang menggoda kita. Dalam keadaan tenang-tenang, di luar sana nggak ada godaan, di dalam hati ada. Karena itu ketika kita berkata, Tuhan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, artinya Tuhan, jangan biarkan hawa nafsu saya mencobai saya. Karena Tuhan tidak mencobai dan tidak dicobai. Ya, jadi doa ini adalah kesadaran akan kelemahan natur kita yang kita wariskan dari Adam, warisi dari Adam, dan minta pertolongan pada Tuhan, lindungi aku dari aku, lindungi aku dari hawa nafsuku, ya, dan tentu dari si jahat, ya saudara sekalian ya, yang iblis kan memang menunggang hawa nafsu kita. Tuhan mengizinkan kita melewati ujian. Tapi kita harus sadar diri dan berdoa, jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Karena kita dicobai dari internal dalam diri kita. Karena itu kita minta Tuhan, jangan biarkan saya dijerat oleh hawa nafsu saya, apa yang mata saya lihat, apa yang daging saya mau. Jangan sampai saya dijerat. Ya. Dan kita masih ingat, Tuhan tidak mencobai dan tidak bisa dicobai. Dan Yesus mengajarkan penutup doa, saudara sekalian, doksologi, karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jujur, saudara sekalian, ini adalah penambahan dari liturgi gereja abad kedua. Ya, doksologi ini tidak ditemukan di naskah awal Injil Matius. Ya, sehingga mungkin orang bertanya, kalau begitu, apakah bagian ini firman Tuhan? Dalam artian ini bukan teks asli Alkitab, tapi ini digunakan oleh gereja sejak abad kedua, maka penambahan ini harus dihormati, saudara sekalian ya. Jangan dihapus. Jangan dihapus ya. Doksologi ini berkembang dalam ibadah gereja sebagai respons jemaat pada akhir doa ya. Mungkin sekali terinspirasi juga dari firman Tuhan. Jadi nggak bisa dikatakan bukan firman Tuhan. Coba kita baca 1 Tawarik 29.
Ayat 11 sampai 12. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, keagungan, ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, sebab engkau tertinggi itu melebihi segala-galanya sebekalanya sebagai kepala. Sebab berkuasa atas kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segalanya. Jadi di sini ada kerajaan dan kuasa dan keagungan, kemuliaan, kemasyuran. Jadi jangan dibilang meskipun itu bukan Injil Matius asli, naskah asli, jangan dibilang bukan Alkitabiah. Karena itu ada di 1 Tawarik 29 ayat 11 sampai 12. Jadi saya yakin itu harus dan sebaiknya diucapkan kalau ada gereja menggunakan liturgi doa Bapa kami. Nah, sekalipun dia bukan ada di naskah asli, tetapi dia sangat awal sekali sudah merupakan respons gereja abad yang kedua, ya saudara sekalian. Ya, kemudian Yesus selesai mengajarkan doa, dia masuk mengenai berpuasa, prinsip yang sama ya. Sudah kita juga bicara sama ya. Ketika kamu berpuasa, janganlah muram seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya, supaya orang melihat mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tapi engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, mereka hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara, prinsip yang sama dengan memberi dan juga dengan berdoa ya. Kita tidak akan ulangi lagi soal puasa, tapi jelas Yesus mengajarkan tiga hal di sini. Berdoa, memberi sedekah, berdoa dan berpuasa. Nah, setelah bicara tiga tindakan disiplin rohani ini bagi seorang Kristen, lalu Yesus masuk bicara apa saudara sekalian? Masuk bicara harta. Jadi kerohanian orang juga diukur salah satunya sikapnya kepada harta ya. Nggak cuma sikapnya kepada doa, kepada puasa, kepada memberi ya. Sebetulnya juga kepada harta karena ada hubungan dengan memberi ya. Yesus berkata apa saudara sekalian? Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Saudara, Yesus menegaskan harta di bumi bisa rusak dan bisa dicuri, ya. Dan harta di sorga kekal karena diperoleh melalui ketaatan kepada Tuhan, ya, dalam semua aspek kehidupan. Jadi nggak ada inflasi, nggak ada pencurian, nggak ada penurunan nilai, ya, tidak ada perubahan. Oh iya, mengalami inflasi, jadi nilai kamu sekarang sekian, begitu ya. Bunga lagi turun, nggak ada ya. Di sorga itu permanen, saudara sekalian. Ketika kita taat kepada Tuhan. Maksud Yesus, prioritaskan itu. Meskipun kita tidak bisa menghindari mengumpulkan harta di bumi ya, tetapi jangan sampai kita mengumpulkan harta di bumi untuk mengumpulkan harta di bumi. Melainkan kita harus melakukannya untuk mengumpulkan harta di sorga ya. Saudara, memang orang Kristen membutuhkan harta duniawi ya, tapi prioritas hatinya tetap harus untuk Tuhan. God first ya, the kingdom of God first begitu ya. Bagi Yesus, masalah harta itu masalah hati. Sebab di mana hartamu berada, di situ hatimu juga berada, ya. Nah, Yesus mengingatkan, kalau tidak hati-hati, mamon, yaitu kekayaan atau harta, bisa menggeser kesetiaan kita kepada Tuhan. Nah, tanpa kewaspadaan, mamon pelan-pelan bisa menggantikan Tuhan sebagai prioritas dalam hidup kita. Saudara sekalian, memang mencari nafkah itu urgensi. Kalau kita tidak cari nafkah, makan dari mana, ya? Tetapi tetap prominence atau prioritas harus diberikan kepada Tuhan. Meskipun urgensi ada kepada mencari uang, tapi prioritas tidak pernah boleh diganti. God first, bukan mamon, bukan money, begitu ya? Money kalau diprioritaskan jadi mamon, begitu kan? Dan Yesus mengatakan tidak mungkin juga kamu bisa ada loyalitas ganda, ya. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian dia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia setia kepada seorang tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Jadi tidak mungkin ada loyalitas ganda. Ya. Pilih Tuhan atau Mamon. Karena itu jangan biarkan proses Mamon mengambil alih posisi Tuhan. Ya, dalam hati kita.
Sejak awal harus diwaspadai dan dicegah. Itu sebabnya kenapa Tuhan harus prioritas, karena Mamon akan mengambil alih tempat Tuhan dan Mamon akan menjadi Tuhan kita. Tidak ada kita bisa mengabdi pada dua Tuhan. Karena itu we have to choose, ya. Karena itu Yesus katakan pilihlah Tuhan. Kita kerja, kita cari uang, kita berinvestasi, ya, kita kemudian mengembangkan investasi kita, tapi God first. Karena begitu kita kompromi soal ini, maka money menjadi first dan Tuhan tidak ada dalam hidup kita, ya. Karena kita tidak memperlakukannya sebagai Tuhan kita, saudara sekalian. Dan menariknya Yesus mengatakan di dalam ayat 22 dan 23 ya, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Saudara, kata-kata ini agak membingungkan ya. Kok tiba-tiba dari ngomong di mana hartamu berada, di situ hatimu, sekarang mata adalah pelita tubuh. Apa nih ya? Saudara, istilah mata, jika matamu sehat, matamu baik, itu artinya menggunakan istilah haplos. Simple, tidak terbagi, atau utuh. Mata yang baik atau sehat, artinya mata yang terfokus, mata yang tidak buram. Nah, kalau orang mengabdi pada dua tuan, itu seperti orang punya mata silinder. Seperti saya, ya. Itu berbayang dua, saudara sekalian. Itu tidak baik penglihatannya. Harus dikoreksi dengan kacamata. Dikoreksi dengan contact lens. Begitu kan? Mata yang sehat hanya lihat satu. Nggak mungkin lihat dua. Begitu. Kalau lihat dua, lihat tiga, itu mata yang tidak sehat. Harus dikoreksi oleh optik. Ya, oleh optometris atau oleh oftalmologis. Begitu kan? Fokusnya, yang mata yang baik itu fokusnya jelas satu, Tuhan. Tidak terbagi dua seperti mata silinder. Ya. Tujuannya juga jelas terang yaitu Tuhan, ya. Nah, menariknya saudara sekalian dalam bahasa Yunani, istilah haplos dekat dengan istilah haplotes yang berarti ketulusan, kemurnian dan kemurahan hati. Ini Yesus katakan. Kalau orang matanya itu tidak minus dan tidak silinder, dia lihat Tuhan dengan jelas, anehnya dia itu suka memberi. Haplos, haplotes. Perhatikan ayat yang digunakan. Jika karunia untuk membagi-bagikan sesuatu, hendaklah dia melakukannya dengan kemurahan hati. Haplotes. Jadi orang yang suka memberi, mata rohaninya jelas. 2020. Orang yang tidak suka memberi dan kikir, mata rohaninya silinder. Mata itu harus dikoreksi. Supaya dia bisa lihat dengan jelas siapa Tuhannya. Dan dia terhadap mamon, terhadap uang, bermurah hati. Ya, dia membantu orang yang kesusahan. Bukan berarti kita nggak simpen uang sama sekali, nggak nabung sama sekali, nggak, saudara sekalian ya. Tapi kita nggak pelit. Ya. Dan 2 Korintus 8 ayat 2, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, mereka kaya dalam kemurahan hati. Jemaat Makedonia, sementara secara harta miskin dibandingkan jemaat yang lain, apalagi Korintus, ya, tapi mereka memberi ya untuk pelayanan Paulus ya. Luar biasa, saudara sekalian. Paulus tidak nilai besar kecilnya, tapi melampaui kekuatan mereka memberi sebetulnya. Dan itu digunakan istilah haplotes, kemurahan hati. Jadi apa kesimpulan kita dalam kata-kata Yesus yang sedikit misterius mengenai mata dan tubuh, saudara sekalian? Mata yang sehat bisa melihat Tuhan dan bisa melihat kebutuhan orang lain dan bisa berbagi. Karena mata yang sehat berhubungan dengan hati yang murah hati. Mata yang gelap tidak bisa melihat Tuhan, tidak bisa melihat kebutuhan orang lain, ya, selalu buram, bercabang, ya. Karena itu dia memprioritaskan mamon. Nah, ini adalah hidup yang gelap. Kalau matamu gelap, gelaplah seluruh tubuhmu, ya. Itu Yesus katakan. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Jadi kalau kita mau jadi terang dunia, kita mau ikut Yesus terang dunia, salah satu yang mesti kita lakukan, kita mesti murah hati. Karena kalau kita adalah terang dunia, tetapi kita itu tidak berbagi, kita itu gelap, saudara sekalian, kata Yesus. Kalau gelap nggak jadi terang. Maka Yesus berkata, biarlah orang melihat perbuatanmu yang baik ya, terang dunia. Biarlah orang melihat perbuatanmu yang apa perbuatan yang baik. Salah satunya memberi kepada sesama. Memberi kepada pekerjaan Tuhan ya. Memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah ini saudara sekalian ya. Jadi
Yesus bicara etika, spiritualitas murid ini tidak sungkan-sungkan ya, termasuk kepada cara kita melihat akun bank pribadi kita, saudara sekalian ya. Jadi memang Yesus menuntut, memanggil secara radikal, murid Yesus itu hidupnya mesti berbeda total, termasuk sampai kepada keuangan, hal yang sangat sensitif ya, saudara sekalian ya. Sangat sensitif bicara untuk banyakkan orang ya. Tetapi Yesus tidak pernah merasa terhalang masuk ke area privat keuangan. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu. Dan kalau hatimu ada pada Tuhan Yesus dan kerajaan Allah, tunjukkan dengan memberi ya, dengan bermurah hati. Karena di situ berarti hartamu juga ada ya, hatimu juga ada. Dan kemudian tentu orang bertanya, Tuhan, Mbak, kalau begitu masa kita nggak usah kerja? Nanti hari tua siapa yang kasih makan kita? Kita nggak bisa bergantung loh pada anak Tuhan. Nah, baru Yesus ajarkan jangan khawatir. Ya, jangan khawatir, saudara sekalian ya. Kita sangat familiar dengan bagian ini. Nah, kita sebagai manusia tuh nggak bisa nggak khawatir sebetulnya ya. Kita khawatir anak kita tuh temenan sama siapa. Kita khawatir ini bagaimana ya kalau saya nggak cek kesehatan tahun ini, nanti diagnosanya gimana. Jangan-jangan kolesterol udah tinggi. Kayaknya manusia hidup nggak bisa nggak khawatir. Tapi yang Yesus larang tuh apa? Kekhawatiran berlebihan sampai kekhawatiran jadi Tuhan. Semuanya untuk hal itu ya. Nggak bisa berdoa, nggak bisa pelayanan, khawatir terus hal itu. Nah itu Yesus larang. Meskipun kekhawatiran adalah bagian dari hidup manusia, tapi jangan sampai kekhawatiran jadi tuan dan berlebihan, ya. Saudara, kekhawatiran berlebihan itu berbuah pada sikap mengejar kelimpahan harta materi sampai melupakan iman kepada Tuhan. Nah, kita cari nafkah untuk mencukupkan diri, memberi makan keluarga, memberi pada orang lain, mempersiapkan untuk pensiunan kita. Tapi jangan sampai kita melupakan iman kepada Tuhan. Ya, jangan sampai lakukan itu dari kekhawatiran, ya. Karena prioritas seorang murid adalah Tuhan dan kehendaknya, bukan kekhawatiran akan materi. Dan Yesus tahu kekhawatiran akan harta universal, universal. Everybody is worried about money. Tuhan Yesus terus terang ngomong di sini, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi aku sudah panggil kamu. So you must be different. Ketakutan, kekhawatiran akan money dan nilai tabungan kita universal. Tuhan Yesus akui. Nggak ada orang nggak khawatir. Besok makan apa? Tetapi orang Kristen harus lebih tinggi dari itu. Kalau cuma carinya itu, saudara, kita belum hidup sesuai dengan panggilan Tuhan Yesus. Ya. Dan Yesus mengingatkan siapa yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sahasta pada jalan hidupnya. Kekhawatiran nggak ada nilai tambah, cuma ada nilai kurang. Mengurangi iman orang, mengurangi kita bersandar pada Tuhan, mengurangi kita mencintai Tuhan. Ya, kalau kita berlebihan khawatir. Mengurangi sukacita, mengurangi damai, mengurangi kualitas hidup seseorang. Kalau kita tanya dokter, ya, mereka-mereka dalam dunia medis, pasti mereka berkata, kekhawatiran is bad for your health. Anxiety is bad for your health, ya. Anxiety bisa menaikkan tekanan darah, bisa menaikkan kolesterol. Oh, masa bisa kolesterol kan dari lemak? Bukan, dari stres juga. Yang bisa dipicu oleh kekhawatiran. Jadi mana nilai tambahnya? Banyak nilai kurangnya. Nah, kenapa kita lakukan? Begitu kan Yesus katakan. Tapi sebetulnya sebagai anak Tuhan, lebih-lebih lagi kita sebagai anak Tuhan yang kenal Bapa di sorga, itu kita nggak beralasan kalau khawatir berlebihan. Kenapa? Karena Bapa di sorga memelihara burung di udara dan bunga bakung di ladang. Apalagi kita, ya. Saudara sekalian, kesulitan ekonomi harus dilihat sebagai ujian bagi iman, ya. Apakah kita masih percaya pada pemeliharaan Tuhan atau kita sudah menggeser prioritas dari Tuhan menjadi mamon? Ada orang berkata, Bapak ngomong ya, kita kalau dengar khotbah itu orang ngomong enak, Pak. Bapak tidak tahu pergumulan hidup saya setiap hari. Betul, kesulitan ekonomi adalah ujian iman. Memang kita tuh diuji, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita diuji. Apakah masih ke gereja ketika kesulitan ekonomi? Apakah masih melayani Tuhan? Apakah masih berdoa dengan sungguh-sungguh? Apakah betul-betul masih mengasihi Tuhan dan sesama? Apakah kita masih setia melakukan perintah Tuhan? It's a testing. Kesulitan ekonomi adalah sebuah ujian iman. Dan itu ada di dalam kedaulatan dan pemeliharaan Tuhan. Itu yang sebagai anak Tuhan kita mesti pegang. Dan kita boleh sungguh dikuatkan, dihibur oleh hal itu, saudara sekalian ya. Dan poin Yesus adalah, we must be different. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu tahu apa yang kamu perlukan. Kita different, saudara. Kita punya Bapa di sorga. Jadi, ketakutan, kekhawatiran akan hari esok secara finansial is a universal worry, tapi kita harus better sebagai orang Kristen.
Kita harus di atas itu. Kekhawatiran utama orang yang tidak mengenal Tuhan adalah kebutuhan materi. Ini terjadi karena mereka tidak mengenal Bapa di sorga. Maklumlah, ya. Kita maklum sekali kalau manusia itu secara universal khawatir akan uang. Tapi agak tidak biasa kalau seorang yang sudah kenal Bapa yang memelihara dia dan bunga bakung di ladang dan burung di udara masih khawatir berlebihan soal beginian. Nah, itu ada sesuatu yang harus dikoreksi, saudara sekalian. Karena kita sebagai murid Kristus mengenal Bapa kita di sorga, ya. Kita bisa percaya bahwa Bapa memelihara kebutuhan kita. Ini tidak menggantikan kerja keras dan planning loh ya. Financial planning, consulting itu tidak menggantikan. Tetapi kita harus lakukan dari faith. Pemeliharaan iman kepada pemeliharaan Tuhan bukan fear, kekhawatiran berlebihan. Dan ciri khas seorang murid Kristus kembali adalah prioritasnya. Yesus bukan bilang kita nggak usah kerja, kita nggak usah kerja keras begitu ya, kita nggak usah planning. No. Tuhan Yesus bukan katakan kita nggak perlu uang, nggak perlu kumpulkan harta, enggak. Tapi where is your priority? Sebagai anak Tuhan, prioritas haruslah Tuhan apapun kondisi dan pergumulan kita. Saudara sekalian ya, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya apa? Di dalam kerajaan Allah dan kebenarannya, ada our need, kebutuhan kita masuk di sana. Masuk di sana, saudara sekalian ya. Kebutuhan kita bukan di luar kerajaan Allah, but within the kingdom of God. Jadi kalau kita prioritaskan kingdom of God, otomatis kebutuhan kita tentu Tuhan akan buka jalan dengan caranya sendiri. Tidak meniadakan planning, tidak meniadakan kerajinan kerja, tidak meniadakan kepintaran, tidak meniadakan pendidikan. Semua itu tetap harus kita jalani semaksimal mungkin. Tetapi lakukan dari iman, bukan dari kekhawatiran. Maka apa yang kita bisa simpulkan saudara sekalian dari pasal ke-6 ini ya? Yang pertama berbicara soal spiritualitas, disiplin rohani, kita perlu menjaga motivasi yang murni. Ya, berdoa, berpuasa, memberi persembahan itu untuk kemuliaan Tuhan bukan dipuji oleh manusia. Karena Tuhan melihat hati dan memberi upah, ya. Yang kedua, priority, priority, priority. Orang Kristen sama orang non-Kristen sama aja. Perlu kerja, perlu cari makan, perlu planning. Tapi bedanya di mana? Priority. Kita punya Bapa di sorga, kita tahu kerajaan Tuhan, kita anggota kerajaan Tuhan, prioritaskan Tuhan di atas materi dan kekhawatiran. Ya, jangan biarkan kekhawatiran menggeser kesetiaan kita kepada Tuhan. Ya, yang ketiga, saudara sekalian, percaya pada pemeliharaan Tuhan. Ya, fokuslah pada kerajaan dan kehendaknya. Tuhan tahu kebutuhan kita dan mencukupkan kita sehingga kita bisa tetap setia melayani dengan sukacita tanpa kekhawatiran. Oke, saudara sekalian demikian ya Matius pasal yang ke-6 saya kembalikan kepada Pak Michael ya untuk memandu kita di dalam sesi tanya jawab. Silakan Pak.